Nabi Muhammad SAW menolak oknum-oknum pengaku cucunya, tetapi penyebar fitnah di mana-mana. Ini diterangkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ternyata Rasulullah SAW di dalam sabda beliau menolak mentah-mentah siapapun orangnya yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyahnya, sebagai anak cucunya, tetapi kelakuannya penyebar fitnah di mana-mana. Rasulullah SAW tidak mengakuinya, ya, tidak mengakui, bahkan menolaknya, ditolak mentah-mentah. Oleh sebab itulah jangan mudah-mudahnya, jangan gampang-gampangnya mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, mengaku sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW, dengan bangganya menjual nasab, menjual nama besar Rasulullah SAW. Saya ini adalah cucu Nabi, di dalam diri saya ada darah Nabi, di dalam daging saya ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, orang-orang yang semacam inilah justru yang akan ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di Indonesia nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kalau ada orang-orang yang senantiasa menjual nasab demi nasib. Ini kan sudah kalimat yang populer nih, menjual nasab demi nasib. Justru orang-orang yang menjual nasab demi nasib inilah yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Pengakuannya tidak diakui oleh beliau, yaitu orang-orang yang menyebarkan fitnatus sarra. Ada di akhir zaman disebut fitnatus sarra. Apa itu fitnatus sarra? Yaitu fitnah kelapangan hidup. Hidupnya itu sudah lapang, sudah mewah. Kan banyak nih oknum-oknum habib yang suka memamerkan kemewahan. Hidupnya Masya Allah bergelimang harta, mobilnya aja mewah-mewah. Tidak hanya satu, ya, mobilnya banyak nih dipamerkan. Kalau hari ini kemana pakai mobil apa, besok kemana pakai mobil apa. Kemudian rumahnya, aksesorisnya, Masya Allah sungguh luar biasa. Di mana-mana hanya menjual nasab demi nasibnya. Orang-orang semacam ini sudah pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan orang-orang semacam ini yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, orang-orang yang senantiasa mudah-mudahnya menjual sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, maka pengakuannya itu akan ditolak mentah-mentah oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ini kan banyak nih oknum-oknum habib yang senantiasa menjual nasab demi nasib, kemudian menyebarkan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita tahayul, bohong, dusta. Demi apa? Demi ingin menaikkan pamornya, begitu. Jadi dia cerita nih, leluhurnya dari Bani A, Bani B itu pernah, ya kan, karomahnya katanya pernah mi'raj sampai 70 kali. Masya Allah, mi'raj Rasulullah SAW saja mi'rajnya cuma sekali, ya kan. Lah ini ada oknum habib yang mampu mi'raj sampai 70 kali. Ini ndul. Mbok cerita itu mbok ya yang makul begitulah, yang rasional sedikit walaupun karomah, tapi kalau sudah kebablasan, keterlaluan, itu Masya Allah justru akan diketawakan oleh cicak-cicak begitu, diketawakan oleh semut-semut aja tertawa. Nah, sekarang ini setelah oknum-oknum habaib diserang nasabnya dan belum bisa menunjukkan hujah-hujah yang qat'iyah, hujah-hujah yang pasti, dalil-dalil yang sangat kuat, sekarang berusaha mengalihkan perhatian, ikut-ikutan membahas tentang Panji Gumilang, ikut-ikutan membahas tentang Al-Zaitun. Masya Allah, nggak usah mengalihkan perhatian, fokus saja tentang nasab, fokus tentang nasab. Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Panji Gumilang itu jelas-jelas menuhankan otaknya, pikirannya dituhankan, sehingga dia mengolah agama dengan otaknya sendiri, yang dia kira itu akal, padahal itu bukan akal. Sedangkan oknum-oknum habaib yang tidak alim, tidak alamah, tidak faqih, biasanya kemana-mana menuhankan nasab. Jadi yang satunya menuhankan otak, yaitu Panji Gumilang, dan yang satunya menuhankan nasab, membuat cerita-cerita khurafat, tahayul dan seterusnya. Ini sama-sama menuhankan dua hal yang tidak selayaknya di dalam agama Islam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, kunna qu'udan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhakara al-fitnah fa'athara fi dzikriha, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, yaitu Ibnu Umar, kunna, ada oleh kami qu'udan, yaitu duduk-duduk 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhakara, lalu menyebutkan oleh Rasulullah al-fitnah, pada beberapa fitnah.
Fa'aktsara fi dzikriha. Lalu Rasulullah memperbanyak di dalam menyebutkan fitnah-fitnah itu. Hatta dzakara fitnatul ahlas, sehingga Rasulullah menyebutkan ada namanya fitnatul ahlas. Fitnatul ahlas. Faqala qailun, lalu berkatalah oleh orang yang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas?" Apa itu fitnatul ahlas? Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya harabun wa harabun." Fitnatul ahlas, harabun yaitu pelarian, ujar-kacir, wa harabun dan peperangan. Itu disebut fitnatul ahlas. Thumma fitnatus sarra, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnatus sarra. Ada namanya fitnatus sarra. Takhaluha, kata Rasulullah, yang asapnya fitnatus sarra min tahti qadami rajulin min ahli baiti, yaitu muncul dari bawah kedua telapak kakinya seseorang min ahli baiti, dari ahli baitku, kata Rasulullah. Jadi ini ada fitnah disebut fitnatus sarra, yaitu fitnah kelapangan hidup, mewah-mewahan, banyak-banyakin harta, lifestyle-nya luar biasa. Ini kata Rasulullah, fitnatus sarra takhanuhat min tahti qadami rajulin min ahli baiti, yang asapnya itu mengepul keluar dari bawahnya kedua telapak kakinya seseorang dari ahli baitku. Yas'umu annahu minni wa laysa minni, dia mengira bahwa sesungguhnya dia itu dariku, wa laysa minni, dan dia tidak dariku, kata Rasulullah. Ini adalah penolakan yang jelas dari Rasulullah. Yas'umu annahu minni, dia mengira bahwa sesungguhnya dia itu dariku, wa laysa minni, dan dia itu bukan dariku. Wa innama awliyai al-muttaqun, kata sesungguhnya wali-waliku, kata Rasulullah, al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Akhrajahu Abu Dawud, akhraja dalam markan hubal hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 4242. Wa Ahmad, dan oleh Imam Ahmad bin Hanbal fi Musnad, dalam kitab Musnad beliau nomor hadis 6168. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.